Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya pelajari tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Nama saya Andi Maufal Fadlil, NPM 17 01010218. Yaitu yang saya presentasikan tentang pengertian budaya. Meski perbedaan budaya jelas memang penting, negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi dari Rubin dan Sander tahun 1991. Yang selanjutnya yaitu negosiasi internasional seni dan budaya. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model serta sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Yang selanjutnya yaitu apa yang membuat negosiasi internasional berbeda. Ada dua konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional. Yang pertama yaitu konteks lingkungan. Yang kedua adalah konteks terdekat. Konteks lingkungan yaitu menyangkut pluralisme, hukum dan politik. Yang kedua ekonomi internasional. Yang ketiga pemerintah dan birokrasi asing. Yang keempat ketidakstabilan. Yang kelima ideologi. Yang keenam budaya. Dan yang ketujuh pemegang saham eksternal. Dan konteks terdekat mencakup kekuatan penawaran relatif, tingkat konflik, hubungan antara para negosiator, hasil yang diinginkan, pemegang saham terdekat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dua konteks tersebut. Yang pertama yaitu konteks lingkungan, pluralisme hukum dan politik. Kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya. Antar satu negara dan negara yang lain memiliki kondisi yang berbeda juga. Yang selanjutnya yaitu ekonomi internasional. Adanya keterikatan terhadap ekonomi internasional di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu harus disepakati mata uang apa yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagian perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha, dalam kurung yaitu kertas, listrik, dan komputer. Kurangnya barang dan jasa lain meliputi makanan, transportasi, air bersih, dan lain-lain. Dan ketidakstabilan politik mencakup kudeta, perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, evaluasi mata uang. Yang selanjutnya yaitu ideologi. Perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi karena perbedaan ini menjadi sangat prinsipal. Negosiasi di Amerika Serikat misalnya akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Hal ini berbeda dengan negosiasi yang dijalankan oleh Cina dan Perancis yang lebih mementingkan hak publik. Dan selanjutnya budaya. Perbedaan budaya termasuk juga akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pengaruh dari budaya dalam diri seorang negosiator biasa akan nampak dari gaya, bahasa tubuh, dan bahkan dari cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam. Dan yang terakhir yaitu pemegang saham eksternal. Negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi umum, terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Dan yang konteks kedua yaitu tentang konteks terdekat. Yang pertama kekuatan penalaran relatif.
Kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Unsur finansial pun kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi. Yang kedua yaitu tingkat konflik. Tingkat konflik yang terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Yang ketiga yaitu hubungan antara para negosiator. Patak dan Habib tahun 1996 menyatakan bahwa hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Yang keempat yaitu hasil yang diinginkan. Berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik baik dalam negeri maupun internasional. Dan yang terakhir yaitu pemegang saham terdekat adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak ini juga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi. Yang selanjutnya yaitu konseptualisasi budaya dan negosiasi. Ada tiga. Yang pertama yaitu budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Yang kedua, budaya sebagai nilai bersama, yaitu perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya lain, dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini akan mempengaruhi negosiasi internasional. Dan yang ketiga yaitu dimensi budaya. Ada 4, individualisme atau kolektivisme. Yang kedua jarak kekuatan. Yang ketiga keberhasilan karir. Dan yang terakhir adalah penghindaran ketidakpastian. Selanjutnya yaitu 10 cara budaya mempengaruhi negosiasi. Yaitu yang pertama definisi negosiasi. Yang kedua peluang negosiasi. Yang ketiga pemilihan negosiator. Yang keempat protokol. Yang kelima komunikasi. Yang keenam kepekaan waktu. Yang ketujuh kecenderungan resiko. Yang ke-8 kelompok versus individu. Yang ke-9 sifat kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu emosionalisme, yaitu pengaruh budaya terhadap negosiasi dari sudut pandang penelitian. Yang pertama pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Yang kedua pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi. Yang ketiga pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Yang keempat pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Dan yang terakhir pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Terakhir yaitu mengenai strategi responsif terhadap budaya. Yang pertama, pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain mencakup memperkerjakan agen atau penasehat. Yang kedua, membawa seorang mediator. Yang ketiga, membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Yang kedua yaitu keakraban yang sedang. Yang pertama, adaptasi pendekatan negosiator lain. Yang kedua, penyesuaian koordinat. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Yang pertama mencakup merangkul pendekatan negosiator lain. Yang kedua improvisasi pendekatan. Dan yang terakhir simfoni efek. Selanjutnya yang terakhir yaitu kasus yang saya ambil mengenai sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Krisis hubungan ini dimulai sejak Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, memberikan konsesi pengeboran minyak di lepas pantai Sulawesi, yaitu di Blok Ambalat kepada Shell, yaitu perusahaan milik Inggris dan Belanda, yang mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dengan munculnya isu Ambalat tersebut, barulah Indonesia meresponnya dengan mengirimkan armada-armada angkatan lautnya untuk mengamankan Blok Ambalat, dan bahkan beberapa kali kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadapan dengan nyaris baku tembak, namun kedua pihak dapat menahan diri. Jika salah satu pihak mulai menembak, maka dapat terjadi perang terbuka antara Indonesia dengan Malaysia. Yang sengketa yang pertama yaitu dengan perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan. Yang kedua yaitu dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, langkah
bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya melalui ASEAN dengan memanfaatkan Hague Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali. Yang terakhir, yang paling penting adalah bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini dengan transparan dan terbuka. Presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.